sore Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam patunggilan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama melakukan persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan hati kita dengan mengambil saat teduh. Ibadah keluarga kami saat ini kami lakukan dalam nama Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali persekutuan kita saat ini dengan memuji kidung rohani, Mukjizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita menghadap kehadirat Tuhan. Kita serahkan hidup kita padanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, hingga pada saat ini kami bersama-sama anggota keluarga kami masih Engkau beri kesempatan untuk bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sungguh Engkau Tuhan
Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tetapi kami adalah manusia yang sering mengecewakan Engkau, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang selalu kami lakukan lewat tingkah laku, perkataan, bahkan pikiran kami yang seringkali tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami di dalam persekutuan keluarga ini, kami menyerahkan dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami belum bisa mengasihi sesama kami, belum bisa mengasihi pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami, juga keluarga kami. Terlebih kami belum bisa mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Hingga saat ini kami boleh layak menghadap kehadirat-Mu. Inilah ya Tuhan yang menjadi seru doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan penyesalan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan memuji kidung rohani, Bapa, Engkau sungguh baik.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 31 sampai 36. Namun sebelum kita belajar merenungkan dan membaca firman Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur lewat ibadah keluarga kami boleh belajar merenungkan dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, urapi kami ya Tuhan, agar kami bisa menerima serta menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi, sehingga firman Tuhan bisa tertanam dalam hati kami. Terlebih kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Kejadian 37 ayat yang ke-31 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihibur serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Median itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut pembacaan firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu "Manis Kau Dengar".
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki sesuatu yang sangat disayanginya dalam hidupnya, dan sesuatu itu bisa berupa benda, hewan, tumbuhan, atau orang terdekat kita. Contohnya, banyak orang yang sungguh mencintai barang-barang antik. Biasanya orang ini apabila mereka dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, pasti ketika mereka menemukan satu barang antik, mereka akan berusaha mendapatkannya. Dan biasanya juga mereka tidak pernah merasa rugi jika membutuhkan atau mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan mereka akan berusaha merawat barang itu walaupun biaya perawatannya sangat mahal. Mereka akan menyayangi barang itu, maka pasti akan terasa sangat menyakitkan apabila mereka kehilangan salah satu barang yang mereka miliki. Sehingga mereka akan berusaha dengan kuat menggenggamnya agar tidak hilang. Padahal pada saat yang sama, saat menggenggam terlalu kuat itu, potensi rasa sakit akan semakin besar saat kita kehilangan barang tersebut. Apabila jika seorang tersebut ingat bagaimana cara mereka mendapatkannya, bagaimana cara mereka merawatnya, bagaimana cara mereka menjaganya, cara mereka memperlakukannya, sehingga ada ungkapan yang mengatakan demikian: jangan mencintai seseorang dengan segenap jiwa, tapi cukup segenap hati saja. Jadi saat kita kehilangan hanya sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita yang kita baca tadi, menggenggam terlalu erat pun juga dilakukan oleh Yakub kepada Yusuf. Bagi Yakub, Yusuf adalah anak yang sangat istimewa, sebab ia adalah anak yang dilahirkan pada masa Yakub tua. Itu terdapat pada Kejadian 37
ayat yang ketiga. Demikian, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia membuat jubah yang maha indah bagi dia. Oleh karena itu, Yusuf mendapatkan kasih sayang yang sangat besar dari Yakub. Segala yang terbaik diberikan kepada Yusuf, dan perlakuan tersebut membuat saudara-saudara Yusuf ini iri. Celakanya, cinta yang tidak merata atau genggaman yang terlalu kuat terhadap Yusuf tersebut tidak disadari oleh Yakub, dan akan mendatangkan bencana baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi Yusuf. Dan pada akhirnya genggaman Yusuf yang terlalu kuat tersebut menjadikan dasar para saudara-saudara Yusuf untuk membunuhnya. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf karena merasa bahwa keberadaan mereka lebih rendah daripada Yusuf di mata Yakub. Selain itu, mimpi-mimpi Yusuf yang mengatakan bahwa ia akan menjadi raja atau pemimpin bagi para saudara-saudaranya semakin membuatkan tekad mereka untuk menyingkirkan Yusuf. Singkat cerita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, Yusuf ini tidak jadi dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi ia dijual kepada seorang saudagar Midian, dan mereka membuat cerita bohong kepada Yakub ayahnya bahwa Yusuf telah meninggal dimakan oleh binatang buas. Oleh sebab cintanya begitu besar, Yakub mengalami kesedihan dan kehilangan yang begitu mendalam kepada Yusuf. Yakub berkabung selama berhari-hari, dan ia tidak mau dihibur oleh siapapun juga. Ini terdapat dalam ayat 34 sampai 35. Jadi saudara-saudaraku sekalian, genggaman Yakub yang terlalu kuat kepada Yusuf pada akhirnya membuat Yakub mengalami rasa sakit yang begitu dalam saat kehilangan Yusuf. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini sangat mungkin kita pun terjebak untuk menggenggam sesuatu terlalu kuat, sesuatu yang membuat kita melupakan hal-hal yang lainnya. Bahkan juga seringkali kita melupakan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita lebih bijak dan berhati-hati dalam menggenggam sesuatu, khususnya yang ada di dunia ini. Sebab tidak ada yang abadi di dunia ini, dan semua yang ada bukanlah milik kita seutuhnya. Semuanya hanya titipan dari Tuhan yang sewaktu-waktu bisa diambilnya kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, jangan menggenggam terlalu kuat, sebab pasti akan ada pihak yang terluka, dan bila ingin menggenggam, hanyalah Tuhan yang patut mendapatkannya, bukan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Kita teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami melalui firman-Mu. Engkau sungguh menyayangi kami, sehingga Engkau selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu sore ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah titipan, dan biarlah kami boleh belajar tidak menggenggam apapun yang kami cintai terlalu erat, karena hanyalah Engkaulah yang patut mendapatkannya. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami selalu mengandalkan Tuhan ketika kami berada di tengah-tengah kesulitan. Oleh sebab itu, ya Allah, mampukan kami untuk tetap setia menggenggam erat Engkau dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu, karena hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami teringat pada saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi kehidupan orang tua kami yang memasuki usia lanjut, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, damai sejahtera dan penghiburan, sehingga di tengah-tengah kehidupannya kasih Tuhan selalu menyertai. Juga bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang saat ini masih sekolah, mereka yang saat ini mencari pekerjaan, yang menantikan pasangan hidup, yang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupannya, kiranya sudah Tuhan sendiri yang campur tangan memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa di tangan Tuhan masa depan anak-anak kami pasti baik.
Kami juga berdoa buat seluruh umat Kristen, khususnya di Jemaat GKJW Jenteng. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga-keluarga mereka di tengah-tengah masa pandemik ini. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau berkati mulai dari pimpinan tertinggi kami yaitu Bapak Presiden sampai ke pemerintahan terkecil RT RW. Biarlah setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya hanya semata-mata untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga akan menyerahkan semua para medis yang menangani virus corona saat ini. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai dalam tugasnya. Tuhan menyembuhkan seluruh pasien-pasien corona, dan Tuhan juga memulihkan bangsa dan negara ini dari pandemik ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai persembahan ini boleh menjadi sarana pengembangan gereja kami. Itulah doa ucapan syukur kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama undur dari persekutuan. Tetaplah bersukacita dan mengingat firman Tuhan. Jangan menggenggam terlalu ulat, sebab pasti ada pihak yang terluka. Dan bila ingin menggenggam kuat, hanyalah Allah saja yang patut mendapatkannya, bukan yang lainnya. Amin. Marilah kita bersama-sama akhiri persekutuan kita dengan memuji dari kidung pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama akhiri persekutuan kita dengan menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita semua sampai selama-lamanya. Amin.